Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasbil zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasbil zalimin bidzalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واصل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واصل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul Adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Akhina fillah Ustaz Mubadir, Ustaz Julian, para pengurus DKM Masjid Jami Nurul Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang sangat cerah. Hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sehingga kita berkesempatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat subuh berjamaah, dan kita mengambil waktu sejenak sampai dengan syuruk untuk membahas ilmu-ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai perwujudan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nikmat yang Allah berikan, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita hari ini adalah menyelesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah tentang minum. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita seperti biasa menyampaikan gambaran, video berkait dengan apa-apa yang mesti kita ketahui. Kali ini kita mencoba untuk menyimak bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab. Sebagaimana diketahui, Umar bin Khattab adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin,
Khulafaur Rasyidin dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya Umar bin Khattab orang kafir yang memusuhi baginda Nabi SAW, menyembah berhala. Bahkan beliau termasuk yang taat, walaupun di dalam perjalanan hidupnya banyak hal yang tidak nalar gitu. Tuhannya dibuat, diciptakan dalam bentuk roti, di perjalanan kelaparan rotinya dimakan. Itulah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk salah satu pimpinan yang ada di Makkah, termasuk yang sangat ditakuti karena beliau orang yang sangat tegas. Sehingga pada akhirnya ketika beliau ingin membunuh baginda Nabi SAW, ketemu sahabat yang lain. Ngapain kamu mau membunuh Nabi? Adikmu aja sudah bergabung dengan Nabi Muhammad. Akhirnya pulang. Begitu sampai di rumah adiknya, dia mendengar bacaan Al-Quran. Disitulah hidayah datang, sehingga baginda Nabi akhirnya didatangi Umar bin Khattab dan beliau menyatakan memeluk Islam. Itulah awal mula dari perjalanan Umar bin Khattab. Dengan masuknya Umar bin Khattab sebagai orang Islam, maka menjadi kuatlah positioning dakwahnya baginda Nabi SAW. Singkat cerita, Umar bin Khattab itu disebut atau dijuluki dengan Al-Faruq. Dia itu termasuk artinya pembatas antara yang hak dan yang batil. Ya, orang yang sangat tegas. Dikala umat Islam Mekah melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, dia ada yang suruh sembunyi-sembunyi oleh baginda Nabi SAW, waktunya diambil tengah malam misal. Umar bin Khattab tidak. Hijrahnya itu terang-terangan. Dia begitu masuk Islam itu kafah. Ya. Jadi terang-terangan melakukan perjalanan ke Madinah. Umar bin Khattab termasuk yang tidak takut sama siapapun. Sehingga orangnya dikenal dengan sangat tegas. Jangankan manusia, setan aja takut melewati jalur yang mau dilewati oleh Umar bin Khattab. Setan takut. Saya kira kita simak selengkapnya video berikut. Sahabat beriman, umat Islam percaya bahwa nanti di dalam Al-Quran ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika kami atau salah seorang dari kalian telah berjumpa dan tak dua malaikat hitam tubuhnya, biru kedua matanya, satu dan keduanya bernama Al-Munkar, dan yang satunya An-Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari penggambaran itu kita pasti sudah takut untuk melihat mereka, dan ada berani membentak mereka. Siapakah manusia berani itu? Ini alasannya. Tonton terus video ini sampai akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menjaga syariat Islam.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pun memujinya karena ketegasan yang dimiliki Sayyidina Umar. Sedangkan takut kepada beliau, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, kaki milikku berada di genggamannya. Tidak satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain tidak terlalu lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain tegas, Sayyidina Umar juga adalah seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di antara sahabat pada umumnya, beliau juga terdapat ilham dari Allah dan mengetahui tentang sesuatu yang baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada bulan sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tapi mereka bukan kalangan Nabi. Kalau terjadi tentang umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakan yang selalu ia perhatikan dampaknya. Hal ini sesuai dengan ucapan beliau, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut Allah akan memberikan pertanggungjawaban tentang kematiannya." Dari Khutbah di Masyid. Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia, tapi ketika berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, Sayyidina Umar tak berubah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat munkar dan nakir, sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asy'ari dalam kitabnya Al-Hawi fil Fatawi, dari Al-Jazuli dalam kitab Syarah Risalah, bahwa suatu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal munkar dan nakir. Dikabarkannya malaikat munkar dan nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, kondisi keras dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar peraturan Rasulullah itu pun Umar bin Khattab bertanya, "Rasul, apakah nanti kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul. "Kalau begitu, timpal Umar kemudian, demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Umar meninggal dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Umar saat orang lain sudah pergi. Seorang sahabat pun menanyakan perilaku Ali bin Abi Thalib itu. Beliau menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang kecelakaan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat munkar dan nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh M. Nawawi Mantan dalam Syarah Nurul Salam ala Aqidatil Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kesebutan malaikat munkar dan nakir terhadap orang beriman di alam kubur adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Lalu dimakamkan dari masyarakat yang mengatakan jenazahnya meninggalkan wafat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kemudian bertahan. Dia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari dua malaikat kubur. Umar bin Khattab pun didatangi oleh malaikat munkar dan nakir dan ditanyai pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Umar menjawab, "Hei malaikat, kau tidak sadar bertanya pada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah SAW. Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar pun bertanya pada malaikat tentang wajah pelanggan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu pun Umar menemui malaikat maut untuk berganti wajah pelanggan seperti itu dengan wajah yang lain. Umar berkata, "Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah, yang dengan yang lebih bagus?" Dan saat itu umat
lebih ramah juga dengan sabar dari kalangan orang yang beriman. Karena dari kalangan Allah yang berkata, Sayyidina Ali pun memuji jasa Umar berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidupnya setelah wafatnya. Syarat Rasulullah Allah dari awal. Sebelumnya malaikat Munkar dan Nakir yang menjelaskan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila maut atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, dia akan datangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian ukuran itu luas 70 kali 70 hasta, dan juga bertangan, dan dikatakan, hiduplah. Dia menjawab, aku adalah rumahku tentang keluargaku. Keduanya berkata, hiduplah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mencintainya. Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, dia menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku mengikutinya, dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, itulah dia. Maka disuntiklah jenazah tersebut sampai pulau sudah berserakan. Dan dia akan selalu mengatakan ada sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Dihasankan oleh Al-Bani dalam Sahih Tirmidzi. Jika tentang orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti yang tak sedikit, banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun yang selalu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan Nabi-Nya. Beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku. Sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Imam Jalaluddin Asy'ari dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawi meriwayatkan bahwa ada segelintir orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada, siddiqin dan lainnya. Nah, sahabat beriman, itulah kisah tentang Umar bin Khattab yang kerap berani dan tegasnya tak berubah. Sampai sampai di dalam kubur. Sekalipun Munkar dan Nakir yang berwajah menakutkan menanyainya, tak kuatnya besar. Malah beliau membentak mereka. Masya Allah. Sahabat Rasulullah yang satu ini karakter Umar ini patut ditiru ya, sahabat beriman, tentang ketegasan dan keberaniannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan terkait bagaimana Umar bin Khattab yang berjasa kepada kita semuanya. Dengan Umar bin Khattab bertemu dengan malaikat Munkar Nakir yang digambarkan oleh baginda Nabi memiliki kulit warna hitam, matanya biru, menyeramkan. Tetapi dengan Umar berdialog dengan malaikat Munkar Nakir akhirnya tidak terlalu menyeramkan, khususnya untuk orang-orang beriman seperti kita semuanya. Insyaallah akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ketika bertemu dengan malaikat Munkar Nakir kita bisa menjawab man rabbuka, man nabiyuka, kemudian ma dinuka,
tiga pertanyaan itu khususnya. Selain ada tiga lagi, ya, jumlahnya jadi 6. Imamnya apa? Al-Quran. Kiblatnya Ka'bah, Baitullah. Kemudian saudaranya siapa? Orang-orang Islam. 6 pertanyaan itu insya Allah akan mudah kita jawab dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Baik, kali ini kita akan coba menyelesaikan untuk sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW di dalam minum. Kita selesaikan dari 9 item kemarin sudah kita bahas. Kalau nggak salah 4 ya. Yang pertama membaca basmalah sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Ini hadisnya. Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap perkara yang penting, setiap perkara yang membutuhkan perhatian agar dimulai dengan bismillah. Termasuk minum. Kemudian yang kita minum apa? Minum yang halal. Jangan sampai kita minum yang haram-haram, karena itu dilarang dan nanti akan menjerumuskan kita ke lembah neraka. Apa saja boleh asal halal. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Halal dan baik. Ada halal yang belum tentu baik masalahnya. Baik untuk tubuh kita karena penyakit yang kita derita. Ya. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh. Syaitan itu musuh. Kemudian menggunakan tangan kanan. Kita bahas. Makan juga pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Tidak ada cerita pakai tangan kiri. Yang pakai tangan kiri itu syaitan. Sudah kita bahas ya. Kemudian minum jangan berdiri. Sekali lagi jangan berdiri, kebiasaan karena buru-buru, termasuk barangkali di rumah gitu, hanya sekedar minum berdiri ngambil air dari dispenser begitu, langsung kita minum. Jangan, ambil aja, kemudian kita duduk, kita baru minum dengan membaca Bismillah tadi. Boleh lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Intinya jangan berdiri. Hadis ini, hadis Muslim. La yashrabanna ahadukum qa'iman fa inna siyam wal yastaqi. Janganlah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Apabila lupa maka muntahkan. Dan Nabi disuruh muntahkan. Kalau kita misalnya lagi berdiri, muntahkan. Maka dari itu mesti duduk. Dari penelitian kesehatan juga menyatakan disuruh kita untuk duduk. Kemudian tidak berlebihan saat minum. Jadi tidak ada cerita makan dan minum itu banyak-banyak. Termasuk minum yang kita bahas sekarang. Minumnya banyak. Sekali minum 1 botol, 1 liter. Ya. Nggak bagus. Jadi minum itu secukupnya. Berulang-ulang tentunya. Jangan sekaligus. Jangan berlebihan. Di dalam Al-A'raf 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Artinya ketika masuk masjid untuk sholat, pakailah baju yang bagus, pilih yang bagus. Jangan asal-asalan. Kita masih menjumpai orang-orang yang datang ke masjid menggunakan baju asal-asalan. Ini bagus lah. Pakai parfum, pakai pengharum,
supaya kanan kiri kita nggak kebauan bau keringat, ya udah dicucilah baju. Kalau sudah bau keringat jangan dipakai ke masjid terus, dicuci. Yang kita pakai yang bagus-bagus. Masuk masjid harus yang bagus, yang kita pilih, jangan yang jelek. Kaosnya pun ada tulisannya ya macam-macam kan, bisa kita lihat. Kemudian makan minum lah, ya, artinya makan minum yang baik-baik, janganlah berlebihan. Suruh kita jangan berlebihan. Wala tusrifu. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini sudah kita bahas, ya. Maksimalnya adalah sepertiga bagian di dalam perut kita ini makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, ini yang baru kita selesaikan sampai nomor 9, yaitu mengambil nafas 3 kali saat minum. Ya tentunya kalau minumannya botol besar gitu ya, nggak mungkin habis langsung 3 kali. Ukuran normal ya, 1 gelas, misalnya aqua gelas itu atau apa gunung gitu. Itu kita minum itu berapa kali? Sunnahnya itu 3 kali. Jadi sekali saat kita minum, kita teguk, kemudian kita berhenti. Termasuk kalau kita pakai gelas itu, kita berhenti 3 kali. Kita berhenti 1 kali, kemudian kali yang kedua, kali yang ketiga habis. Untuk yang kecil ya, yang ukuran gelas 3 kali. Hadisnya ini, An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bernapas 3 kali ketika minum. Artinya ketika minum nggak boleh nafas kita. Minum, glak, ambil, baru nafas. Tidak ada bernapas kita ada di dalam gelas. Karena dari sisi kesehatan nggak bagus. Nafas kita masuk, menghirup dan mengeluarkan itu beda. Kalau mengeluarkan ada karbon dioksida, itu membahayakan, jelek, itu racun. Jadi ketika minum selesai kali pertama diteguk, keluar, bernafas. Minum lagi, keluar, bernafas sampai 3 kali. Jadi bernafasnya disuruh 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada minum sekali teguk, itu enggak ada. Kemudian yang lain lagi tadi sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad menyelingi aktivitas minum dengan mengambil nafas banyak 3 kali. Beliau juga menjauhkan gelas, jauhkan dari mulut untuk bernafas. Hal ini untuk menghindari masuknya karbon dioksida dari nafas ke gelas yang nantinya tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang nomor 7, tidak minum menggunakan bejana dari emas atau perak. Jadi ini karena orang kaya begitu, gelasnya pun gelas terbuat dari perak atau dari emas, atau tekonya karena dia kaya raya, tekonya dari emas. Tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW menggunakan tempat minum bejananya dari emas atau perak, termasuk gelasnya. Larangan Rasulullah tentang hal ini. Hadis an ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar min jahannam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang minum menggunakan wadah dari emas atau perak, sesungguhnya ia ibarat menelan api
menelan api neraka ke dalam perutnya. Jadi kalau kita menggunakan gelas atau teko yang terbuat dari emas atau perak, maka itu seperti kita menelan api neraka ke dalam perut kita. Ya, api neraka harus kita hindari, walaupun kita termasuk orang yang banyak duit, apapun bisa dibeli. Selain itu, bejana atau tempat penyimpanan air, ini hati-hati ibu-ibu ya, terutama kalau menyimpan air itu mesti harus ditutup, terutama pada malam hari harus ditutup, tidak membiarkannya terbuka, jangan sampai air itu terbuka. Selain kan kotor, jadi udara di luar ini kotor, banyak debu yang masuk. Tapi yang paling penting adalah ini peringatan dari Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tutuplah bejana-bejana dan wadah air, adul ina wa auqus siqah. Tutuplah bejana-bejana dan wadah air, karena dalam satu tahun ada satu malam. Jadi dalam satu tahun itu ada satu malam, kata Nabi, ketika itu turun wabah penyakit, tidaklah ia melewati bejana-bejana yang tak tertutup ataupun wadah air yang tidak diikat, melainkan akan turun padanya bibit penyakit. Jadi penyakit itu setahun sekali pada malam hari itu turun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ditutup ya pasti masuk ke situ. Kalau kita minum maka kita termasuk kena sakit. Hadis riwayat Muslim. Sahih. Kemudian berkumur setelah minum susu atau sejenisnya yang asam-asam begitu. Tidak harus susu, tapi termasuk di dalamnya adalah susu. Kita mesti berkumur. Rasulullah menganjurkan untuk berkumur setelah minum susu untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut hingga agar tidak memancing penyakit lainnya. Jadi Rasulullah kebiasaannya suka minum susu. Kalau kita bapak-bapak bergerak sepuh, ya ibu-ibu juga sudah sepuh, menghindari susu. Enggak juga, ada susu untuk orang tua, bagus. Jadi boleh aja kita tetap minum susu atau penggantinya apa. Karena susu bagus untuk tubuh kita. Tentunya susu yang direkomendasikan. Tidak semua susu yang bisa kita minum. Hadisnya ini. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa madmad wa qala inna lahu dasaman. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah minum susu kemudian berkumur-kumur. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya susu mengandung lemak. Jadi karena apa? Karena ada lemak yang nempel di mulut kita sehingga perlu kita kumur-kumur. Keterangan Syekh Abu Abdullah Al-Maqdisi menyebutkan dalam bukunya Ar-Ri'ayah bahwa Rasulullah pernah berkumur dengan air sesudah minum susu, atau bahkan beliau minum susu dicampur dengan air. Bagian ulama lain yang bersahabat dengan Syekh Al-Maqdisi menyebutkan seperti disebutkan sebagian dokter bahwa terlalu banyak minum susu dapat merusak gigi dan gusi. Karena itu sebaiknya berkumur dengan air sudah minum susu. Jadi intinya berkumur setelah minum yang semacam susu atau hal-hal lain yang identik dengan susu. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Alhamdulillah. Jadi bukan hanya makan tapi minum air termasuk membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu cukup. Kurang panjang, Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang panjang lagi, ya bisa ditambahi
Kenapa begitu? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yarda lil abdi ayyakulal lata yahmadahu 'alaiha yashrabat syarbata ayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah Ta'ala menyukai kepada hambanya yang mengucapkan tahmid sesudah makan dan minum. Bacaannya boleh panjang, ya, tadi sudah saya sebutkan, boleh alhamdulillah saja, alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Mau agak panjangan kalau seperti cucu kita diajarin di TK gitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya, kita sama-sama baca. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Syukur kepada Allah yang telah memberi minum kepada kami serta menjadikan kami termasuk orang-orang Islam. Ini bacaan sesuai yang disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sering kita baca, anak-anak kita, cucu kita sudah membaca ini. Kenapa kita membaca hamdalah? Karena dari beberapa penjelasan, membaca alhamdulillah itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting lagi, hanya karena kita selesai minum membaca alhamdulillah, dosa-dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Jadi jangan dikira makan itu hanya untuk kenyang perut, ya. Minum hanya untuk kebutuhan perut, ya. Tidak. Tapi ada hal-hal lain yang lebih mendasar. Ada keberkahan di situ, ada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada bacaan lain yang bisa kita baca setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban quratan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujadan bidunubina. Nih, kalau ada orang yang ngajarin seperti ini, jangan disalahin. Juga boleh dilakukan. Saya kira itu cukup, ya. Ini sudah kita bahas sudah makan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan sunnah-sunnah minum, karena ini sudah terakhir pembahasan sunnah minum. Sudah makan sudah kita bahas, sunnah minum sudah kita bahas, karena ini praktek sehari-hari, harian kita yang selalu kita lakukan. Tetapi kalau kita mengamalkan sunnah ini, berarti kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk di dalamnya adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kemarin, sunnah-sunnah makan 13, sunnah minum ada 9. Yang penting adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam makan, di dalam minum, dan ini kita ajarkan kepada anak cucu kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam posisi tertentu bisa diperkenankan untuk jongkok karena tidak disiapin kursi. Ini kebiasaan yang buruk, hajatan tidak disiapin kursi.
Orang disuruh makan berdiri, disuruh minum berdiri. Jadi kalau terpaksa makan jongkok kayaknya kurang pantas juga ya. Yang lain pada wirawiri gitu banyak banget, kita jongkok makan. Ya terpaksa lah berdiri nyari tempat nyandar ke tembok atau ke tiang, ke dinding. Tuh. Kemudian minum juga begitu. Jika memungkinkan silahkan minum untuk kita berjongkok. Kalau minum kan sebentar ya, tapi kalau makan kan cukup lama. Nggak mungkin kita makan jongkok. Kalau minum ya silahkan, nggak apa-apa. Minum untuk jongkok karena waktunya juga sebentar. Di sunnahnya jangan berdiri aja, jangan berdiri. Walaupun Nabi SAW pernah melakukan berdiri, minum sambil berdiri, dan itu dalam keadaan darurat. Jadi kalau kondisi seperti itu memang darurat. Kita lihat situasi, kalau padat banget, rapat begitu, karena ada kundangan yang banyak banget gitu. Hingga untuk jongkok aja nggak bisa, susah. Nah tempatnya terbatas, ya terpaksa berdiri, darurat. Diperkenankan. Kalau kondisi normal, ada tempat duduk, maka duduklah. Duduk. Duduknya pun sudah kita sampaikan ketika makan, tegak, nggak boleh nyandar ke kanan, ke kiri, ke belakang. Duduknya tegak, sedikit jongkok ke depan, baru makan. Ya, kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Begitu ya, jelas ya. Terima kasih. Kurang lebihnya, maaf, harapan saya ini praktekkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ya Wabana ya karim wabana ya rahim Allahumma bihaqqil fatihah syirul fatihah wa kalimatil fatihah barakatil fatihah syafatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man la yaghfir wa yarham wa yaghfir bala ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barak Allahumma hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maqsuma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.